Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Bayu Pratiwi dari jurusan akuntansi, mata kuliah Bahasa Indonesia semester 2. NIM saya 43222110084. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint tentang bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas kelimpahan rahmat dan karunia-Nya, karena hanya dengan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas PowerPoint yang berjudul Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa dunia. Tidak lupa kami berterima kasih kepada dosen kami, Bapak Dadi Warasuharjono, yang merupakan dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, karena bimbingan beliaulah kami dapat menyelesaikan PowerPoint ini. Pertama, Bahasa Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki bahasanya sendiri-sendiri dengan seluruh keunikan yang dimilikinya. Bahasa jadi perlengkapan komunikasi dalam berpikir, mengatakan serta berbuat. Bahasa memperjelas iktikat seseorang pun kelompok dalam penyampaiannya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika kerap kita menjumpai orang lain yang berdialog dengan bahasanya yang tidak kita paham. Ini berarti terdapat bahasa yang lain, tidak hanya bahasa yang kita miliki. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat berbicara dengan orang yang berbeda bahasanya dengan kita? Salah satu metode buat dapat berbicara dengan orang yang berbeda bahasanya dengan kita merupakan belajar bahasa mereka. Tetapi mayoritas orang Indonesia yang pesimis hendak negaranya tidak merasa malu terhadap bahasa Indonesia. Mengira kalau bahasa Indonesia cuma dipelajari serta digunakan di Indonesia saja, serta menyangka bahasa Indonesia kalah menarik dibandingkan bahasa asing ataupun bahasa yang lain. Mereka tentu hendak kaget apabila mengenali betapa populernya bahasa Indonesia di dunia. Nyatanya bukan hanya Indonesia yang mempraktikkan pelajaran bahasa Indonesia. Di kala ini bahasa Indonesia pula dipelajari lebih dari 45 negeri di dunia. Sebagai antara lain merupakan Australia, Jepang, Vietnam, Mesir, Italia, dan lain-lain. Perihal ini membuat bahasa Indonesia masuk ke dalam peringkat 10 besar bahasa yang sangat banyak digunakan di segala dunia. Disinilah berarti kedudukan bahasa Indonesia dalam berbicara, baik antara masyarakat dalam suatu suku ataupun wilayah, antar masyarakat dalam suatu negeri, maupun bahasa tertentu ataupun masyarakat antar negeri. Mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia? Bahasa Indonesia merupakan bahasa formal milik bangsa Indonesia yang mempunyai kemiripan dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia ialah bahasa yang termasuk dalam gampang untuk dipelajari serta dipahami, sebab bahasa Indonesia tidak memerlukan pemakaian nada, tambahan partikel di setiap kata ataupun pergantian kata. Perbedaan waktu seperti yang ada pada sebagian bahasa milik negeri lain, sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal gampang dimengerti. Terdapat sebagian alasan kenapa bahasa Indonesia diminati oleh masyarakat asing, terutama para pelajar serta pengusaha. Pertama, bahasa Indonesia juga lebih gampang dihafal, sebab di dalam bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing, misalnya dari bahasa Inggris, serta lain bahasa Indonesia relatif gampang diadaptasi dengan istilah-istilah asing dengan menggunakan penyerapan, termasuk istilah Inggris yang seiring waktu kemudian diserap jadi bahasa Indonesia.
Sehingga bagi orang asing yang mempelajari bahasa Indonesia tidak perlu repot-repot menghafal kosakata tersebut. Kedua, negara Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak di dunia ketiga. Apa kehebatan bahasa Indonesia di dunia? Di Australia, perlu kita ketahui bahasa Indonesia memanglah semakin diminati masyarakat dunia di Australia. Bahasa Indonesia ialah bahasa yang sangat populer keempat. Terdapat sekitar 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar yang mengarahkan bahasa Indonesia di sana. 187 antara lain terletak di Australia Barat, dan biasanya bahasa Indonesia ialah bahasa yang harus dipelajari di tingkat sekolah dasar umum. Di Jepang, di daratan Asia, kita menemukan Jepang yang terbilang sebagai negara yang juga intens mendalami bahasa Indonesia. Di negara Jepang juga sudah lama didirikan pusat-pusat studi Indonesia. Salah satunya yang didirikan oleh Nihon Indonesia, Gakkai atau Penghimpunan Pengkaji Indonesia seluruh Jepang tahun 1969. Apakah yang menjadi hambatan Indonesia untuk menjadikan bahasanya menjadi bahasa internasional? Hambatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional terlihat dari bermacam aspek. Pertama, rentannya sumber daya manusia di Indonesia menyebabkan susahnya meningkatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dalam penggunaan bahasa, banyak orang Indonesia yang belum memperdulikan berbahasa Indonesia yang baik serta benar. Hal ini yang menjadikan penghambat perluasan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Kedua, ialah paradigma masyarakat tentang penggunaan bahasa asing sebagai gengsi sosial. Sebuah tren penggunaan bahasa daerah dikalahkan oleh bahasa Indonesia, serta penggunaan bahasa Indonesia dikalahkan oleh penggunaan bahasa Inggris. Bagaimana upaya agar bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Mempopulerkan bahasa Indonesia melalui dunia internet. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi milik bangsa Indonesia yang mempunyai kemiripan dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia ialah termasuk sangat gampang untuk dipelajari, dipahami, sebab bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada, tambahan partikel di setiap kata ataupun penggantian dan akibat perbandingan waktu seperti yang ada pada sebagian bahasa milik negara lain. Dengan pertumbuhan zaman yang semakin modern, pemakaian bahasa dunia seperti bahasa Inggris menjadi tuntutan utama yang wajib dipenuhi seseorang dalam dunia pekerjaan. Hampir seluruh jenis pekerjaan memerlukan pekerja yang mampu berbahasa Inggris. Berbahasa, mempertahankan jati diri negeri sendiri. Berniat mengetahui tentang kedudukan bahasa Indonesia di tanah air sendiri, timbul pertanyaan apakah uji ini cukup efisien serta menarik untuk dicoba sementara bahasa Indonesia semakin termarginalkan di tengah kompetisi global dan justru tidak dianggap lebih penting untuk ditonjolkan dibandingkan bahasa asing. Bahasa Indonesia bahasa nasional. Karakter bangsa bahasa ialah ciri utama dari identitas manusia dan simbol nasional serta identitas etnik yang kuat. Terlalu banyak persaingan selain sebagai bahasa nasional. Peran bahasa Indonesia sebagai bahasa negara semakin terpinggirkan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang berkedudukan sebagai bahasa resmi negara. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat komunikasi di tingkat nasional, serta alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi belum digunakan secara optimal. Kesimpulannya, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dipelajari dan dipahami karena bahasa Indonesia tidak memerlukan penggunaan nada, penambahan partikel di setiap kata, atau perubahan kata karena perbedaan waktu yang
terdapat pada beberapa bahasa milik negara lain. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jika sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, secara tidak langsung, orang-orang di sekitar kita akan tertular. Saran saya untuk bisa mengembangkan bahasa Indonesia, kita sebagai anak muda Indonesia harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Kita bisa belajar bahasa asing, tapi kita tetap tidak boleh melupakan bahasa kita sendiri. Karena kita sebagai penerus bangsa harus mampu menciptakan suasana yang membuat bangsa lain tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Kalau bukan dari diri kita sendiri sebagai pemuda Indonesia, siapa lagi akan mengenalkan bahasa Indonesia? Maka dari itu, mulai sekarang kita harus belajar untuk lebih menghargai dan mencintai bahasa Indonesia. Terima kasih. Inilah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.